Teman-teman, di sini saya bukan yang ngajarin teman-teman, tapi saya cuma berbagi aja yang saya ketahui ya teman-teman ya. Uh, Flip chartnya kelihatan kan ya, jelas ya. Oke, teman-teman, saya mau menggambarkan Kelihatan kok. saya mau menggambarkan keluarga itu ibarat layaknya sebuah kapal ya teman-teman ya. Ini layar kapal dan ini badan kapal. Nah, di sini ada yang namanya pelampung, teman-teman. Nah, di atas kapal ini ada seorang kepala keluarga ya, teman-teman. Ini bertindak sebagai nakoda dan ditemani oleh istri tercinta dan juga didampingi oleh anak-anak tersayang. Nah, mereka ini bersama-sama mengarungi lautan yang kita sebut journey of life. Ya. Nah, layar ini menggambarkan apa, teman-teman? Di sini layar ini menggambarkan investasi. Dan badan kapal ini melambangkan saving dan pelampung ini menggambarkan proteksi. Nah, saya akan tunjukkan beberapa tipe kapal yang lain ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya kapalnya layarnya besar, tetapi badan kapalnya kecil. Nah, kapal ini begitu angin kencang bertiup, ini kapal ini pasti akan oleng, teman-teman. Kenapa? Karena layarnya ini terlalu besar dibandingkan dengan badan kapalnya. Nah, gambar ini sebenarnya mewakili tipikal keluarga-keluarga yang hanya mengandalkan investasi semata, savingnya kecil, teman-teman. Kenapa? Karena mereka mengharapkan return yang cukup tinggi. Nah, kalau sampai pada saat krisis ekonomi, contohnya krisis ekonomi tahun 2008, kapal ini pasti, keluarga ini pasti akan goyah, teman-teman. Kenapa? Karena investasinya terlalu besar. Ya. Nah, ini ada satu kapal lagi, badan kapalnya besar, tetapi layarnya kecil, teman-teman. Nah, kapal ini don't worry, be happy. Ibarat kata, angin kencang bertiup, kapal ini tidak akan oleng. Nah, gambar ini mewakili apa? Mewakili orang-orang yang punya saving, tetapi dengan savingnya itu mereka tidak bisa mewujudkan impiannya menjadi nyata, teman-teman. Ya. Nah, gambar ini yang tadi, ini saya lupa, ini mewakili 20% dari masyarakat Indonesia. Sedangkan yang ini mewakili 80% ya, teman-teman ya. Nah, kita balik lagi nih dengan gambar yang pertama nih. Kalau kita lihat kapal yang pertama ini, terlihat ini kapal ini sangat ideal, teman-teman. Kenapa? Karena layarnya cukup besar, badan kapalnya juga cukup besar. Tetapi kalau kita perhatikan ya, teman-teman, di sini pelampungnya hanya satu. Ya. Penumpangnya ini ada 5. Menurut peraturan pelayaran dan penerbangan internasional, satu pelampung ini untuk satu penumpang. Nah, gambar ini sebenarnya menggambarkan adalah orang-orang yang ambil asuransi bukan berdasarkan kebutuhan, teman-teman. Tetapi mereka mengambil asuransi karena nggak enak sama agennya. Atau orang-orang ini mengambil asuransi karena ingin premi yang paling murah, teman-teman. Nah, tugas kita adalah sebagai agen asuransi adalah memastikan keluarga-keluarga Indonesia memiliki proteksi yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan anggota keluarga. Oh ya, saya lupa kasih tahu, ini gambar ini mewakili sebenarnya 97%, teman-teman. Yang ngambil karena nggak enak sama agennya atau ingin premi yang paling murah. Sehingga tugas kita adalah sebagai agen asuransi adalah memastikan jumlah pelampungnya ini sama dengan penumpangnya. Nah, sebenarnya asuransi zaman now, teman-teman, bukan sekedar sebagai pelampung semata. Nah, asuransi zaman now sebenarnya adalah sebagai suatu kemudi, teman-teman. Kemudi kapal. Kemudi kapal ini adalah yang menentukan, mengarahkan kemana arah kapal ini bergerak, teman-teman.
Nah, asuransi ini memastikan kita mengarahkan kita kepada yang namanya financial freedom. Nah, freedom di sini saya akan bahas ini sebenarnya fungsi asuransi yang sesungguhnya, teman-teman. Saya akan bahas satu persatu mengenai freedom ini ya, teman. Yang pertama ini F, family protection. Kelihatan ya. Nah, family protection ini adalah yang paling utama dan terutama yang seharusnya dilakukan oleh fungsi asuransi. Nah, kebanyakan gini, teman-teman, seringkali di lapangan agent-agent itu ingin closing, supaya cepat closing, mereka hanya closingin anaknya. Padahal sebenarnya adalah yang paling penting yang kita proteksi adalah sebenarnya penghasil income, teman-teman. Jadi bukan, jadi kan kita sering dengar ya, kita yang proteksi adalah angsanya, bukan telurnya. Nah, kenapa? Karena asuransi sebenarnya melindungi kita dari yang namanya financial loss, teman-teman. Nah, saya akan gambarkan ini ya, teman-teman ya. Ini ibarat ini sebuah keluarga, teman-teman. Ini sebuah keluarga dan ini anak. Nah, tangan kanan saya ini ibarat suami dan tangan kiri ini saya adalah istri. Jika terjadi sesuatu resiko terhadap anak, selama keluarga ini masih menghasilkan punya income, keluarga ini tidak ada masalah, teman-teman. Tetapi sebaliknya, jika yang terjadi resiko adalah si suami atau si istri, ini the whole family is collapse, teman-teman. Jadi sebenarnya yang harus kita proteksi dahulu adalah sebenarnya adalah si penghasil income. Nah, pada saat penghasil income itu meninggal, sebenarnya yang kita mengalami 3 kejadian, teman-teman. Yang pertama adalah penghasil income-nya meninggal. Yang kedua adalah income keluarga tersebut juga hilang. Yang ketiga adalah mimpi keluarga itu juga ikut hilang, teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya untuk menentukan uang pertanggungan meninggal, uang pertanggungan minimal meninggal, ini adalah expense per tahun ya, teman-teman ya. Dibagi tingkat suku bunga. Nah, ini sebenarnya pendekatan yang paling simpel untuk menentukan uang pertanggungan minimal, teman-teman. Nah, contohnya keluarga tersebut misalkan biaya hidupnya adalah 10 juta per bulan, maka di sini per tahunnya 120 juta. Dibagi dengan tingkat suku bunga di bank 6%, dipotong pajak 20%, itu net 4,8%, teman-teman. Nah, ini saya bulatkan menjadi 5%. Nah, maka uang pertanggungan yang harus dimiliki oleh si penghasil tersebut sebesar 2,4 miliar. Nah, kenapa 2,4 miliar? Nanti saya akan tunjukkan, teman-teman. Nah, keluarga itu ibarat sebuah neraca, teman-teman. Ya, sebuah neraca di sini income untuk menjaga gaya hidup yang disebut expense. Nah, kalau sampai terjadi sesuatu terhadap penghasil income ini, maka neraca tersebut akan jomplang, teman-teman. Nah, ini yang banyak orang tidak mau. Jadi standar hidupnya turun. Nah, tetapi dengan asuransi, memastikan neraca ini tetap stabil, teman-teman. Memastikan biaya hidupnya tetap terpenuhi. Kenapa? Karena ada yang namanya menopang disebut asuransi, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa asuransinya ditaruh di sini? Bukan menggantikan income. Kenapa tidak ditaruh di sini? Karena asuransi ini bukan
sekedar pengganti income, teman-teman, tetapi lebih dari income, ya. Nah, contohnya begini, pada saat si Oke, kecepatan ya teman-teman ya. Oke, gini, pada saat si penghasil income ini meninggal, ini kan akan keluar uang 2,4 miliar teman-teman. Nah, bagi keluarga tersebut yang paling aman adalah menaruh uang tersebut di dalam bank ya. Nah, Freeze lagi ya Koben. ditaruh Koben. 10 juta per bulan. Ya, atau 10 juta per bulan. Nah, jadi dengan pengeluaran keluarga tersebut sebesar 10 juta, dia mendapatkan bunga sebesar 10 juta, artinya ini terpenuhi ya teman-teman ya. Nah, sedangkan 2,4 miliarnya ini tetap teman-teman. Inilah yang disebut asuransi itu bukan sekedar pengganti income teman-teman, tetapi lebih dari income ya, more than income. Nah, fungsi asuransi yang kedua, yang R ya teman-teman ya, ini retirement fund. Nah, asuransi ini memastikan kita pensiun nikmat teman-teman. Ya. Jadi bukan sekedar pensiun, tetapi di sini kita dengan asuransi kita memastikan kita pensiun nikmat. Nah, dalam kehidupan ya teman-teman ya, kita ada 4 titik. Yang pertama adalah lahir, kerja, pensiun, dan meninggal. Lahir usia 0 tahun, kerja usia 25 tahun, pensiun usia 55 tahun, meninggal 65 tahun. Nah, di sini kita waktu kerja kita adalah 30 tahun, teman-teman. Dan masa menikmati pensiun di sini 10 tahun. Nah, ini masih oke, teman-teman. Tapi dengan kesadaran orang semakin sadar sehat, dengan kesehatan ilmu kedokteran semakin meningkat, memungkinkan orang hidup lebih dari umur 65 tahun, teman-teman. Anggap kita hidup sampai usia 100, seperti perlindungan di Allianz ya teman-teman ya, 100 tahun. Nah, di sini masa kerja kita sama teman-teman, 30 tahun. Tetapi kita menikmati pensiun ini kurang lebih 45 tahun. Di mana pada saat pensiun ini adalah setiap hari adalah holiday, teman-teman. Teman-teman tahu kan bahwa pada saat liburan atau pada saat weekend itu biasanya pengeluaran kita lebih besar dari weekday, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah cukup uang yang kita kumpulkan selama 30 tahun ini mengcover pada saat kita pensiun selama 45 tahun, teman-teman? Pertanyaannya. Nah, manfaat yang ketiga, teman-teman, ini adalah estate ya. Nah, teman-teman, estate adalah harta di mana pemiliknya sudah tidak hidup lagi, teman-teman. Nah, memang asuransi bukan satu-satunya jawaban untuk estate. Tetapi asuransi menurut saya jawaban pertama pada saat penghasil income itu meninggal. Akan keluar uang cash, teman-teman. Nah, saya akan jelasin kenapa estate butuh yang namanya asuransi. Nah, asuransi itu pertama adalah uang kecil memberikan uang besar. Yang kedua adalah sifatnya sesuai yang dituju, maka tidak terjadi konflik.
Yang ketiga adalah, kenapa asuransi? Yang ketiga adalah asuransi bukan objek pajak. Yang keempat adalah bebas biaya. Tidak kena biaya balik nama ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya adalah karena mudah ditransfer sesuai dengan tujuan, ini sifatnya beneficiary, bukan ahli waris. Dan yang terakhir, kenapa asuransi itu liquid. Nah, ini kenapa estate memerlukan yang namanya asuransi, teman-teman. Nah, yang berikutnya, adalah education, teman-teman. Nah, education sebenarnya dengan asuransi memastikan bahwa ada atau tidaknya orang tua tersebut, si anak tetap bisa sekolah. Itu fungsi dari asuransi, teman-teman. Nah, ini ada empat kondisi ya, teman-teman ya. Kalau anaknya pintar, orang tuanya ada dana, resultnya oke. Nah, kalau anaknya kurang pintar, tetapi orang tuanya ada dana, ini masih oke, teman-teman. Nah, kondisi yang berikutnya adalah anaknya tidak pintar, orang tuanya tidak ada dana. Ini biasanya orang bilang ini tidak oke, teman-teman. Tapi menurut saya ini masih oke. Kenapa? Karena ini ibaratnya simbiosis mutualisme, teman-teman. Anaknya tidak terbeban untuk kuliah, belajar, orang tuanya juga tidak terbeban menyediakan dana. Ini masih oke, teman-teman. Nah, yang paling serem adalah ini. Anaknya pintar, orang tuanya tidak ada dana. Ini yang disebut KO, teman-teman. Ya. Kenapa? Makanya untuk edukasi perlu yang namanya asuransi. Nah, yang berikutnya adalah D, teman-teman ya. D ini dengan asuransi memastikan kita pada saat kita meninggal terlalu muda. Atau kita terkena kondisi kritis, disease. Atau bahkan disable. Makanya kita butuh yang namanya asuransi. Nah, yang fungsi yang berikutnya adalah O, teman-teman. O ini obligation. Nah, ini kewajiban, teman-teman. Jadi dengan asuransi sebenarnya membantu mewujudkan kewajiban, contoh membantu mewujudkan kewajiban orang tua terhadap anak. Atau misalkan membantu mewujudkan kewajiban perusahaan terhadap pemegang polis. Misalkan, atau juga membantu mewujudkan kewajiban perusahaan terhadap karyawan, teman-teman. Ya, maka obligation pun tetap butuh yang namanya asuransi. Nah, yang terakhir, teman-teman, ini adalah M. M ini mortgage. Agunan, teman-teman. Nah, jadi pada saat setiap orang membeli rumah atau membeli mobil, nah, biasanya kan disertakan dengan asuransi ya, teman-teman ya. Nah, bersama asuransi artinya jika terjadi resiko pada saat mencicil, nah,
mobil atau rumahnya tidak perlu digadaikan, teman-teman. Maka pada saat itu kita juga butuh yang namanya asuransi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi asuransi yang tadi teman-teman freedom. Nah, tugas kita sebagai agen asuransi, pada saat ketemu prospek, kita harus menentukan mana dari ketujuh ini yang menjadi prioritas untuk calon prospek kita, teman-teman. Jadi, kita harus tahu dulu nih kebutuhannya apa. Jadi kan ibaratnya saya selalu ngomong ke tim saya ya. Jadi, posisikan diri kita ini sebagai konsultan, bukan sebagai seller atau penjual. Ya, itu aja sih teman-teman. Lisa, mau? Ko Wewen, Ya. tadi kan ada feedback tulisannya kurang jelas. Yang di bagian ini kok, boleh tolong dibacain aja ya kok. Yang apa ya? Di bagian coba kok sebelumnya ya. Sebelumnya lagi kok. Setelah ini ya kok, setelah layar. Setelah itu lagi kok. Yang tadi ada banyak, setelah ini lagi. Setelah ini lagi. Setelah ini lagi. Ya ini kok. Ini ya, Afin. Ya, tolong dibacain kok. Iya. Soalnya memang tulisannya rada blur kok. Jadi tadi banyak ketinggalan. Oh, sorry. Iya, dibacain aja kok, nggak usah diulang lagi, dibacain aja. Kok kalau boleh di pertama, kameranya kaminya majuin atau papanya dimajuin kok? Ininya aja. Papanya dideketin. Ya. Iya. Oke. Ya. Nah, jadi yang pertama ini kenapa sih estate butuh yang namanya asuransi? Pertama, asuransi itu uang kecil memberikan uang besar. Ya. Yang kedua adalah sesuai yang dituju. Ibaratnya kan kita udah tentukan untuk siapa ya. Jadi misalkan ahli waris ya, beneficiary sebenarnya. Nah, di sini maka tidak akan terjadi konflik. Kalau kita misalkan gini, kalau kita misalkan meninggalkan rumah. Nah, itu ibaratnya kalau kita nggak buat di notaris bahwa ini rumah untuk si A, itu akan terjadi perselisihan, teman-teman. Nah, sedangkan di asuransi ini sudah jelas ditujunya kepada siapa, maka tidak terjadi konflik. Nah, terus yang berikutnya adalah bukan objek pajak. Nah, yang ini bebas biaya, tidak kena biaya balik nama. Nah, yang ini konsepnya beneficiary, bukan ahli waris. Dan yang terakhir adalah liquid. Ya. Oke, thank you Koben. Kowen, thank you Kowen. Ya. Saya sambil perhatikan chat. Oke, sisanya sih udah oke. Thank you Kowen. Cilisa, silakan Cilisa dilanjutkan. Mau lanjut pertanyaan atau tadi yang berat-berat udah saya kasih Wewen, kalau saya seneng-seneng aja. Ya ini bagus banget soalnya saya yakin banyak yang tanya nih. Saya sambil perhatiin chat. Kalau mau tanya mendingan tanya dulu yang Wewen dulu, nanti baru saya lanjutin. Oke, boleh. Boleh. Teman-teman ada pertanyaan, boleh raise hand atau ke chat, boleh. Tadi yang pertanyaan tentang slide udah jelas ya. Terus ada pertanyaan teman-teman, silakan di-unmute. Teman-teman boleh langsung bertanya atau saya wakilkan melalui chat dan raise hand. Thank you. Kok ada yang mau nanya penjelasan obligasi sekali lagi boleh tolong dijelaskan kok masih kurang jelas. Thank you. Ya, obligasi sebenarnya gini. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya obligation itu kan kewajiban ya. Jadi misalkan kewajiban orang tua terhadap anak, keluarga. Nah, itu kita bisa gunakan asuransi. Atau bisa juga misalkan kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Nah, atau juga misalkan kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham gitu. Udah jelas teman-teman. Yang tadi nanya siapa ya? Oke, tadi ada pertanyaan dari Ko Rudi ya. Oke. Mungkin terus, obligation kok bisa diterjemahkan ke sehari-hari kok. Jadi kalau misalkan ada contoh kasus atau apa gitu. Sebenarnya ya ini ya contohnya misalkan perusahaan lah ya, perusahaan kan punya kewajiban memberikan tunjangan kepada karyawan.
Nah, itu salah satunya. Nah, itu kita bisa misalkan kasih kesehatan untuk si karyawannya. Nah, itu juga sebenarnya termasuk dari kewajiban sih. Jadi bentuknya asuransi kartu kesehatan ya, Ko ya? Ya, bisa macam-macam sih. Intinya ya kita menggunakan asuransi sebagai untuk memenuhi ini semua. Bisa juga Kowen, bisa juga misalkan untuk apa ahli warisnya kita kasih ya sama juga dengan asuransi juga kita kasih uang pertama meninggal. Oke. Kok ada pertanyaan juga nih, Ko. Maksudnya beneficiary bukan ahli waris artinya apa ya, Ko? Sebenarnya yang terima uangnya ya apa kalau diartikan ininya apa ya, jadi orang yang dituju sebenarnya orang yang akan terima uang yang ditunjuk ibaratnya kayak gitu. Perwakilan gitu ya, Ko ya? Bukan perwakilan. Jadi memang udah ditunjuk untuk orang tersebut yang akan terima uangnya. Kan kadang-kadang gini, kadang-kadang kan juga walaupun ahli waris kan bisa aja misalkan belum cukup umur atau apa. Nah, itu yang walinya yang akan terima. Oke, Ko. Itu yang biasa di-discover di submit itu ya, Ko ya? Yang Nah, iya benar. Ada betul ya, Ko ya? pertanyaan itu kan. Ada pertanyaan, kita klik ya, baru diisi ya, Ko ya? Nah, Oke, ya, makasih, Ko. Kowen, ada pertanyaan nih. Apakah setiap prospek harus diterangin yang sistem freedom ini, Ko? oh enggak. Jadi gini, sama aja kayak kita misalkan kayak sales mobil ya, misalkan nih contoh saya kasih contoh misalkan kita sebagai sales Honda misalkan, nggak mungkin kita pada saat ada pelanggan datang, kita nggak mungkin jelasin ini mobil Camry begini-begini, ini mobil Kijang jadi Toyota ya, Camry, Kijang itu disebutin semua, Agya begini enggak. Justru kita harus fact finding. Sebenarnya kebutuhan dia ini seperti apa. Nah, itu kita harus cari. Carinya sebenarnya dari fact finding. Cuma kita ini saya ibaratnya asuransi itu kan bisa mengcover ini semua. Jadi kita bisa ambil celahnya nih. Misalkan dia udah punya kesehatan, dia udah punya ini. Nah, tetap kita bisa ambil celahnya untuk nawarin asuransi. Gitu. Tujuannya itu, bukannya setiap prospek kita jelasin ini, enggak. Mereka enggak ibaratnya enggak perlu tahu. Gitu. Jadi pada saat yang kayak tadi, pada saat ini orangnya nyari mobil yang misalkan harganya 100 jutaan, ya udah kita tawarinnya Agya misalkan kayak gitu. Ya, teman-teman. Oke, Ko. Thank you. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tadi yang ada yang raise hand ya. Cidesi kalau nggak salah ya. Din. Cidesi, tapi tadi tanyanya sama udah. Ci Susan ya. Udah terjawab ya Cidesi ya? Ya, Oke, masalah sip. beneficiary sama ahli waris. Oke, sip. Thank you. Ya, sama-sama, Ci. Saya sih Terus tadi melihatnya ada yang ini sangat berguna ya buat teman-teman sekalian di lapangan. Kenapa? Jadi banyak klien ya merasa dia sudah punya asuransi. Nah, asuransi yang dia sudah punya itu apa? Tadi sudah disebutin ya, asuransinya adalah asuransi jiwa. Berarti apa itu? Estate ya. Bagaimana dengan education? Nah, kita bisa jual education. Sudah punya education, sudah punya jiwa. Bagaimana dengan penyakit kritis? Jadi kalau ingat-ingat aja, freedom. Dari situ nanti ada, oke, sudah punya penyakit kritis. Bagaimana dengan obligation? Obligation ke siapa ini? Obligation, mungkin obligation ke pekerjanya. Pekerjanya belum ada untuk kecelakaan. Nanti kalau kecelakaan, yuk ada obligation loh. Kalau misalkan pekerjanya kena sakit kritis, yuk ada obligation loh.
Tidak mungkin pekerja itu kita bye-bye, tidak kasih apa-apa, tidak mungkin. Itu ada obligation di situ. Kalau dia ada mortgage, ya ada obligation juga. Oh, mortgage banyak. Loh, kan ada asuransi. Asuransi pasti udah kebanyakan. Apalagi yang punya uang, rata-rata sudah punya asuransi. Tadi kan Wewen bilang di sini apa kita fact finding. Kita nggak semuanya kita jelaskan, tapi kita fact finding sebenarnya kebutuhan nasabah itu apa, bagaimana. Kalau sudah ketemu kebutuhannya, baru kita bisa jawab kasih solusi yang terbaik. Kalau saya sih biasa agak beda sama Wewen ya. Kalau Wewen itu agak berat-berat gitu. Kalau saya yang simple-simple, saya yang kasih contoh sehari-hari, saya suka main dengan gambar-gambar. Contohnya misalnya, oh Lisa, gue udah punya asuransi Lisa. Asuransi gue banyak, ada. Saya biasanya udah siap tuh gambar. Teman-teman ini saya kasih salah satu contoh gambarnya ya teman-teman ya sebentar. Yang dipakai. Contohnya saya tanya, sudah punya polis apa Pak? Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada biru atau apa? Nah saya udah siap. Oh, gua udah ada merah Lisa. Oh iya ya, iya Pak, Bu. Yang orang-orang rata-rata memang sudah punya ya payung merah ini ya Bu ya. Tapi Ibu ambilnya sudah berapa lama ya Bu ya kalau boleh tahu? Ibu sudah pernah pakai? Ibu sudah pernah buka nggak payung ini? Kalau bentar. Kadang-kadang kita payung itu dipakai lama-lama rusak atau kita pas lagi perlu lagi butuh bisa dipakai hancur. Nah dari situ sebenarnya payung ini jadi gunanya buat apa ya? Ya mungkin maaf ya Bu ya kalau payung kalau nggak kepake biasanya sih saya buang ya Bu ya. Habis di rumah juga agak sempit-sempit begitu kalau isi-isi payung banyak-banyak. Oh iya Bu, kalau ngomong-ngomong lagi, Ibu kalau boleh tahu tadi asuransinya kayak apa? Saya mau lihat dulu ya masih bisa dipakai apa enggak ya Bu ya. Saya biasa seperti itu teman-teman, simpel-simpel aja. Kalau misalnya ya tadi. Kalau misalnya contohnya yang ini hijau, contohnya juga ada payung hijau. Payung hijau pasti kita mau pakai, tapi kalau sampai dipakai terus lama-lama rusak juga atau jadi nggak berguna, udah bulukan juga ya. Giliran mau dipakai udah nggak bisa ada manfaatnya lagi. Nah kalau dari situ payungnya buat apa ya? Payungnya ya buat pajangan deh kalau yang kayak begini, tapi nggak berguna juga ya. Nah itu loh Bu, saya boleh ya Bu ya, kita buka sama-sama payung Ibu kayak apa sih Bu? Nah, itu aja teman-teman, sedikit banyak payungnya banyak nih, saya ada kuning juga ada, kita udah cari salah satu contoh untuk presentasi yang simple. Itu aja teman-teman ya. Mau saya kasih contoh lagi? Mau Ci, contoh lagi Ci. Nah itu semuanya kan memang ya kita kreatif aja dengan apa yang ada ya. Kenapa saya bisa berpikir payung begini? Saya ngeliat payung di rumah rusak, pembantu saya tiba-tiba nggak bisa dipakai Bu payungnya Bu, rusak itu. Oh iya ya, asuransi juga kayak begitu ya, sama teman-teman. Nah sekarang saya ada mau kasih contoh lagi, contohnya yang kepala keluarga ya. Oke. Ini sambil nunggu gambarnya ya. Ini boleh dipakai kalau untuk ketemu orang punya asuransi kah, kita boleh pakai seperti ini. Pak, contohnya kayak gambar ini loh Pak. Gambar ini keluarganya sangat bahagia. Ini tipikal orang keluarga Indonesia banget. Kenapa saya bilang orang keluarga Indonesia banget? Karena orang tuanya biasanya ngikut loh di anak-anaknya kalau udah tua
temenin cucu, temenin apa. Nah, next. Nah, dari situ yang kerja masalahnya, yang kerja masalahnya biasanya sih kepala rumah tangga ya, kepala keluarga. Istrinya itu kerjanya biasanya ngurus anak, antar jemput anak sekolah, makan, atau apa. Nah, sekarang pertanyaannya, biasa kalau sampai sini saya suka tulis-tulis, suka coret-coret. Pertanyaannya ya Pak ya, si kepala keluarga ini kan harus menanggung ini semua ya Pak. Ini biaya-biaya yang harus ditanggung oleh si kepala keluarga. Ada dana listrik, ada namanya untuk biaya hospital, untuk tunjangan orang tua, untuk pendidikan anak, jalan-jalan, belum cicilan mobil, itu semua ditanggung sama si bapak ini. Nah, masalahnya kalau bapaknya sehat-sehat nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ya, kalau misalnya bapaknya sehat-sehat nggak jadi masalah ya. Tapi kalau sampai bapaknya kejadian seperti ini, saya nggak ngomong si bapak ini meninggal. Saya cuma ngomong si bapak ini sakit kritis aja, sampai nggak bisa kerja. Maaf ya Pak ya, kami tidak bisa tanggung bapak lagi. Sementara bapak kami rumahkan sampai bapak bisa sehat lagi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun nggak sehat-sehat juga. Contohnya misalnya stroke, akhirnya PHK. Nah, pertanyaannya ya Pak ya, bola bulat ini tetap harus ada yang tanggung loh. Kira-kira siapa ya? Mau kasih ke istri yang kerjanya cuma antar jemput anak, masak, atur rumah, urus-urus, atau mau kasih ke anaknya yang masih terlalu kecil, yang masih belum ngerti apa-apa, boro-boro mau nyari duit, atau mau kasih ke orang tua dan mertuanya. Pak, pertanyaannya, sorry ya Pak ya, kalau kemarin kejadian seperti ini terjadi sama keluarga ini, sorry kemarin ya Pak ya, kira-kira Pak, siapa yang bisa Bapak percaya untuk tetap bola ini tetap ada di atas, tidak jatuh? Boleh Pak kasih tahu saya? Ya, sedikit tip untuk prospek itu ya, tadi ada permintaan teman-teman. Nah, sampai sini aja. Ada satu lagi. Boleh? Yang terlalu tua. Saya ada satu tip lagi. Satu tip lagi yang untuk contohnya begini. Aduh, Lisa, saya pernah sih ada. Enggak. Please yang ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau mau gimana atau saya lanjutkan? Lanjutin dulu aja, Ci. Lanjutin ya. Nah, nih teman-teman, ada satu lagi tip untuk presentasi dari saya. Kadang-kadang kita ketemu orang yang ngomong, Lisa, aduh, gua udah terlalu tua, udah umur 55, lu suruh masuk asuransi, nanti gimana urusan terbayar lagi, rugi, udah mahal, Lisa. Nah, banyak teman-teman pasti banyak ketemu orang seperti ini ya. Nah, langsung. Gambarnya keluar nggak ya teman-teman? Keluar, Ci. Keluar, Ci. Oh, keluar ya. Saya mau share gambar. Jadi begini, Pak, kalau mau ngomong mahal, mau murah, ya puji Tuhan, alhamdulillah ya Pak ya. Aduh, amit tohut, Bapak sampai sekarang kita semua masih sehat-sehat aja ya Pak ya. Saya sih bersyukur. Ngomong-ngomong, Bapak nggak pernah masuk rumah sakit atau apa ya Pak ya? Nggak ada penyakit serius atau apa, benar ya Pak ya? Nggak ada. Ya, saya setuju, itu bagus banget. Sekarang begini Pak, kalau Bapak sekarang bilang mahal, kita udah umur 55 nih. Kebayang nggak yang masuk asuransi dari usia 25 tahun? Kok nggak bisa? Bentar. Teman-teman, Pak, seorang anak muda yang masuk dari usia 25 tahun sampai seusia Bapak ini,
usia 55 tahun, itu bayar asuransi sampai 30 tahun loh. 30 tahun. Taruhlah premi dia 1 juta. Ini 30 tahun kalau kali 12, totalnya adalah 360 bulan. Kalau preminya 1 juta aja, Pak, kali 360 bulan. Jadi artinya si anak muda ini sudah mengeluarkan bayar premi 360 juta. 360 juta loh, Pak. Loh, Bapak kan dari umur 25 sampai sekarang itu belum pernah keluar duit sepeser pun buat asuransi, Pak. Kok Bapak bisa bilang rugi mahal? Loh, sekarang kalau kita kenapa-napa, Bapak itu udah untung 360 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, kita di usia 55 tahun, apakah kita masih bisa jaga kesehatan? Masih bisa sehat, yakin seperti pada saat usia 25 sampai usia 55? Yakin, Pak? Apa kita nggak bisa sampai sehat terus, nggak sampai masuk rumah sakit? Kita nggak bisa kena sakit kritis? Nah, itu loh, Pak, pertanyaannya. Kalau mobil aja, kalau udah tua itu ngerongrong banget loh. Itu yang saya tahu. Mobil saya dulu, aduh, kalau jalan dikit panas. Jalan dikit panas. Nah, kalau ini, kalau mobil baru, wah, enak banget. Udah AC-nya adem, mesinnya juga nggak panas. Loh, Pak, Bapak sekarang kalau mau ngomong rugi, ruginya di mana? Bapak udah untung 360 juta. Udah ya, itu aja teman-teman. Tip-tip dari saya sedikit banyak itu. Semoga bisa membantu waktunya, takutnya kelebihan. Ya, Tineke itu dulu. Iya, bagus banget ya, Ci, ya. Dari tadi saya lihat komennya nih, mantap, keren, super ya, semuanya nih. Thank you. Termasuk saya sama terkagum-kagum nih. Oke, teman-teman, sekarang saya buka sesi Q&A. Silakan teman-teman. Kayaknya udah pada jelas semua nih, tulisannya jelas-jelas luar biasa. Habis ini kita pakai gambar semua ya, lupanya lebih visual semua. Ayo teman-teman, komennya keren, mantul. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ide lagi. Saya Satu pertanyaan. ide satu lagi. Tambahin satu ya. Oh iya, tambahin. Boleh, Ko Wewen. Ko Wewen suaranya rada keras dikit boleh ya, Ko? Soalnya tadi ada keresek-keresek. Ya, thank you, Ko Wewen. Sedikit tip dari saya, teman-teman kalau ketemu nasabah itu nggak usah sampai stres banget. Nggak usah sampai kayak mau ngapain, kayak mau minta duit atau mau apa, santai aja, ajak ngomong biasa. Enjoy aja. Ngomong apa, dengerin. Nanti suatu saat ya mereka akan nyaman dengan kita. Oh iya, Lisa begitu ya. Kok. Iya, benar yang kamu ngomong. Iya kok. Nah, begitu aja teman-teman. Thank you, Cilisa tipsnya. Suaranya jelas ya teman-teman ya. Jelas tapi rada kecil kok. Oh, sebentar. Oke, yang tadi jelas tuh. Ya. Udah ya. Kayaknya kurang naik kok. Oke, ya teman-teman. Ini kadang saya juga suka pakai ini teman-teman. Jadi 3 fungsi asuransi. Yang pertama itu biasanya orang ambil asuransi itu pertama kali adalah untuk memproteksi income-nya. Ini biasanya kan kita kasih ini ya, uang pertanggungan meninggal ya. Nah, terus langkah berikutnya adalah tahap kalau orang udah punya itu, dia tahap berikutnya dia memproteksi asetnya. Jangan sampai pada saat sakit itu ngabisin aset yang udah dikumpulin teman-teman. Nah, tapi kadang juga kita ketemu orang yang ibaratnya udah punya asuransi semua teman-teman. Ibaratnya dia nggak butuh yang namanya asuransi. Nah, saya biasa kasih yang namanya asset creation ini teman-teman. Ya, jadi saya masuknya ke asset creation. Ibaratnya dengan asuransi kita bisa menciptakan aset teman-teman. Nah, ini sebenarnya presentasi itunya sih hampir sama ya teman-teman ya. Jadi kayak kita bekerja cari uang tujuannya untuk apa sih? Kalau yang biasa kan tujuannya untuk biaya hidup ya teman-teman. Tapi bagi orang yang udah levelnya atas, itu mereka cari uang untuk nambah aset teman-teman. Nah, biasanya saya selalu nanya nih teman-teman, ibaratnya Pak, Bapak ngumpulin aset sebenarnya tujuannya untuk apa sih Pak? Nah, pasti ujung-ujungnya untuk anak ya Pak ya. Nah,
sebenarnya ada dua sih Pak. Yang pertama adalah nikmatin sendiri di hari tua, dan yang kedua adalah warisan untuk anak. Tapi kebanyakan sih rata-rata mereka jawabannya ibaratnya ngumpulin aset ya ujung-ujungnya untuk anak. Nah, di sini contohnya gini nih Pak, kalau Bapak beli properti Pak, anggap properti itu harganya 5 miliar ya Pak ya. Nah, untuk beli properti kan biasanya pakai ini ya Pak, DP 30% ya. Nah, 30% ini kurang lebih 1,5 miliar teman-teman. Nah, terus 3,5 miliarnya itu dicicil KPR. Nah, dengan contoh dengan tingkat suku bunga 10%, jangka waktunya 20 tahun, ini cicilannya per bulan 33 jutaan teman-teman. Nah, tapi kan sekarang udah banyak variasi ya teman-teman ya. Oh, masih kecil ya suaranya ya. Halo, tes. Suaranya jauh soalnya kok. Sekarang udah. Mungkin pakai headset kok nyaman nggak? Ini udah pakai ini sih. Udah cukup besar belum? Maksudnya mau dinaikin lagi kok untuk mic-nya. Ya, naikin lagi. Yes, oke kok, coba. Ya, cukup ya teman-teman ya. Cukup. Cukup ya. Jadi untuk yang cara pertama ini ibaratnya kan butuh ini ya. Nah, biasanya orang itu beratnya di DP 30% teman-teman. Jadi, wah harus beli aset, harus pakai DP 1,5 miliar. Tapi sekarang terus terang kan banyak ya. Nah, ini sekarang udah banyak yang nggak pakai DP. Properti 5 miliar. Sama. Nah, DP-nya 0% nih. Tapi kan KPR-nya jadi 5 miliar, sama aja. Nah, dengan bunga 10%, jangka waktunya 20 tahun, ini cicilannya 48 juta. Nah, ini kita selalu kasih solusi ini nih. Nah, dengan cara C ini Pak, dengan properti 5 juta, kita nggak perlu DP Pak. Nggak perlu DP, ya otomatis kan ini juga sebenarnya enggak nih. Nah, dengan jangka waktunya sama, 20 tahun. Kita cukup cicil 6 juta per bulan, teman-teman. Nah, saya selalu suka tanya, Pak, menurut Bapak paling bagus yang mana, Pak? Freeze lagi ya? Iya, Tin. Kayaknya nge-freeze lagi, Tin. Oke, saya japri Cilisa dulu kok. Ya, silahkan, Tin. Teman-teman sambil menunggu Cilisa ke Wewen, yang ini apa ada pertanyaan silakan di chat ya. Tadi ada Rebecca ya nanti. Silakan setelah Rebecca di chat aja. Thank you. Ya, Pak Sakir, nanti akan diterangkan mengenai hitungannya yang properti 5M. Aduh, bisa buat kopi nggak? Ngantuk kali aku, Dek. Nah, buat kopi, Dek.
Siapa itu? Siap-siap, kopi udah Purna datang. dari Cik Ruth, dari Kak Ruth. Ko Richard, Ya, silakan. sambil menunggu Ko Weben aja ya ini Ko Richard. Ya. Jadi tadi yang kembali ke case-nya Cik Susi, buat teman-teman di sini, pada saat menerangkan HSCPX, saran saya, jangan terlalu meng-highlight bagian ya tadi ya teman-teman ya, misalnya masuk ke rumah sakit internasional ya di luar negeri itu tanpa deposit ya. Kemudian boleh check out sebelum JL turun ya tadi ya, karena itu sifatnya adalah case by case ya. Jadi kita bisa lebih meng-highlight kemudahannya aja ya, tapi tanpa menyebutkan secara spesifik kedua hal tadi ya, karena untuk deposit dan tanpa deposit itu tergantung dari kebijakan masing-masing rumah sakit. Kita tidak bisa memukul rata ya. Kemudian seperti yang tadi bisa boleh check out sebelum JL turun pun itu sepertinya case by case, tidak berlaku ke semuanya. Jadi tidak bisa menjadi standar prosedurnya ya, seperti itu. Karena kita bisa ambil sisi yang lain, yaitu kemudahan menghubungi international assistant dan mereka adalah very helpful. Ya, jadi don't worry, kita sampaikan ke nasabah itu mungkin yang lebih baik. Oke ya, thank you Ko Richard. Iya, Ira. Ya, yang saya bisa highlight juga dari pengalaman Susi ya, untuk mengurus nasabah, ya diperlukan satu effort dari kita untuk menghubungi international assistant. Jika nasabahnya itu admitted atau diopnam di rumah sakit luar negeri. Dan kasus ini adalah kasus yang darurat ya. Nanti setelah ini saya akan sharing di M7 ada satu konsultan yang dari Allianz yang nanti juga akan bicara dan untuk meng-highlight teman-teman juga bahwa ada satu prosedur penjaminan, di mana prosedur penjaminan itu diperlukan untuk nasabah yang mesti yang sudah direncanakan ya, dan mesti diadakan satu rawat inap atau operasi atau tindakan di luar negeri ya. Nanti saya akan posting lagi, itu saya udah pernah posting tapi nanti saya akan posting lagi. Oke. Sementara ini kita sudah terhubung dengan Ko Wewen dan Cilisa. Ya, ada pertanyaan, silakan. Tin? Oke, Ko Wewen, sudah bisa Ya. dengar suara saya, Ko? Iya. Oke. Ya, Ko Wewen mau lanjutin slide yang terakhir atau udah selesai slide-nya tadi, Ko? Tadi udah kelar kayaknya sih. Udah kelar ya, oke. Ya. Ko, saya lanjutkan dengan sesi Q&A, boleh ya, Ko? Boleh. Dan Cilisa, oke. Pertanyaannya dari Rebecca nih. Dia pernah dapat teman yang bilang nggak pernah masuk RS, karena kan masih milenial, umur 21, jadi nggak mau ambil. Nah, terus ada asuransi hijau yang masih dibayarin oleh papanya. Terus cara meresponnya bagaimana ya, Cici Koko? Thank you. Asuransi hijau yang udah dibayarin sama papanya. Asuransinya isinya apa? Kita pasti tanya seperti itu dulu. Papa waktu ambilin, sorry, misalnya namanya Tineke, Papa sudah ambilin waktu itu ya buat Tineke asuransi hijau. Tineke kalau boleh tahu, waktu itu Tineke umur berapa ya Tineke waktu Papa ambilin? Kalau waktu kecil, wah takutnya kayak tadi payung itu loh. Kembali lagi saya gambarin ke payung. Masih bisa dipakai enggak untuk saat ini? Jangan sampai kita anggap diri kita, oh udah punya, tenang. Nggak masalah, giliran mau dipakai nggak diganti. Masalah nggak masalah, akhirnya luka batin sama asuransi. Akhirnya nyalain agen asuransi. Nah itu loh, kembali lagi ke yang tadi sih, review polis, lihat, tunjukin aja gambar payung yang tadi. Sebenarnya gitu. Oke, sudah terjawab ya Rebecca ya. Nah, Ya, ada udah ya? Ya, thank you Rebecca pertanyaannya. Oke, Cilisa, thank you. Becca, kamu udah puas ya? Iya, udah puas. Udah, okay. Rebecca, iya. kangen sama mantu ini. Mantu. Waduh, itu kayaknya mesti offline itu, Ci.
Dilamar di Zoom Bikram, gawat nih. Oke, Ci, ada pertanyaan lagi, Ci. Bagaimana caranya di era pandemik ini, kan pakai Zoom, Ci, sudah lakuin BP1, BP2, tapi kendalanya adalah di closing-nya atau minta tanda tangan, karena tidak semua customer mau langsung transfer uang preminya. Pasti customer bilang, aku nanti pelajarin lagi deh, dan follow up-nya bagaimana ya, Ci? Kalau ketemu langsung kan kita bisa sodorkan iPad buat tanda tangan. Thank you. Pada saat Silakan, pandemi ini Cici, menurut saya gampang banget ya untuk nge-push orang. Sebenarnya ya, kalau kita mau itu gampang banget. Sorry, gue sih nggak ada masalah loh. Tergantung ya, saya ngomong kadang-kadang kalau udah deket, gue lu sorry, takut saya salah ya. Sorry, saya sih tidak ada masalah loh Pak, kalau sampai mau dipikirin dulu, kalau mau besok-besok, atau mau minggu depan, bulan depan, is okay, nggak ada masalah. Tapi Pak, terus terang sekarang perhatiin ya, muka saya berubah nih. Tadi kan saya ketawa, giliran ngomong, tapi muka kita kalau misalnya video call kita berubah aja. Tapi Pak, kalau sekarang ini kan emang masanya lagi bahaya banget ya Pak ya. Tiap hari udah ada yang corona. Dalam sehari bisa, bisa 1.000 orang kena COVID. Dalam sehari mau mati berapa orang kita nggak tahu. Pak, maaf ya Pak ya, kalau saya pribadi saya nggak mau gambling begitu ya Pak ya. Kesian anak-anak ya Pak ya. Kalau saya sih mikirnya situ aja. Nah gitu, kasih kesempatan dia ngomong juga, jangan kita ngomong terus. Ya, teman-teman bisa terima. Tadi siapa yang tanya? Oke, bagus banget tadi dari Susi ya, Ci Susi. Oke. Udah puas Ci Susi ya? Oke, tadi ini ada pujian penjiwaan. Waduh, penjiwaan ya, penjiwaan tinggi memang. Oke, tadi ada pertanyaan dari Boni ya, presentasi Kowewen udah kelar tadi ya. Tadi saya udah ada statement juga dari Kowewen udah kelar memang. Oke, Tin, ada ada pertanyaan lagi pertanyaan dari teman-teman. Pak Zakir, Tin. Pak Zakir, Untuk yang stay, katanya yang waktu itu presentasinya Kowewen tuh yang C, itu cara hitungnya gimana ya katanya? Oh, I see. Oke, Kowewen silakan dijawab kok. Cara ngitungnya bagaimana kok? Yang apa ya? Yang C, yang yang C C kok, ada A, B, C kan kok? Tadi ada si alternatif A, B, sama C kok. Yang Properti 5 miliar, DP-nya 0, Ya. KPR 5 miliar. Iya, itu sebenarnya kita kasih uang pertanggungan meninggal, teman-teman. Betul, saya tampilin lagi. Suaranya kecil kok. Udah keluar Ya, kan ya? betul, tampilannya? betul. Nah, ini sebenarnya kita kasih uang pertanggungan meninggal, teman-teman. Jadi kita compare dengan kalau dia beli properti. Nah, ini sebenarnya kita bisa hubungin dengan estate tadi, teman-teman. Ya. Jadi kalau ini, kadang-kadang kalau kita, saya selalu ngomong begini, kalau kita misalkan ninggalin rumah nih, misalkan nih, kita cuma ninggalin rumah satu. Sedangkan anak kita, misalkan 2 orang nih. Nah, 2 orang ini permasalahannya kita nggak tahu kondisi finansial mereka nanti ke depannya seperti apa. Contoh nih, sebagai contoh, misalkan yang satu ini hidupnya enak. Nah, yang satu lagi hidupnya susah, teman-teman. Nah, akhirnya pada saat orang tuanya meninggal, yang hidupnya susah ini pasti minta buru-buru rumahnya dijual. Nah, sedangkan yang hidupnya enak, mereka pasti akan bilang, jangan jual sekarang, kalau mau jual cepat pasti nanti harganya jatuh gitu. Tapi bagi si anak yang satu lagi, nggak mungkin dia ini ibaratnya ya namanya dia butuh uang, jadi ibaratnya dia desek supaya secepatnya dijual. Mau dijual rugi pun nggak apa-apa karena dia butuh uang. Sedangkan anak yang satu, mereka bilang ya sayang dijual sekarang harganya lagi turun. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya paling bagus adalah kita ninggalin aset berupa asuransi, teman-teman. Nah, yang tadi, yang C ini, ya tadi uang pertanggungan meninggal. Jadi kita nggak perlu DP.
Jadi harganya contohnya properti, anggaplah uang pertanggungannya 5 miliar. Ini jangka waktunya 20 tahun, kita cicil 6 juta per bulan. Itu teman-teman. Jadi biar kasih dia pilihan bahwa ini sebagai suatu solusi. Itu sih teman-teman. Oke, terima Gimana kasih. Pak Sakir? Pak Sakir sudah jelas, Pak? Sudah terjawab. Sudah terjawab ya Pak Sakir ya? 20 tahun dapat 5M katanya kok. Iya, Ada pertanyaan. 20 tahunnya itu ya kita cukup bayar 20 tahun. 5M-nya didapatkan pada waktu orangnya meninggal, Pak Sakir. Meninggal. Iya. Nah, itu kan tadi sebenarnya saya udah jelasin bahwa yang properti ini kekurangannya adalah kita tidak bisa nikmatin. Tetapi ini yang akan diwariskan ke anak. Nah, seperti tadi kan saya udah tekanin di awal bahwa Pak, Bapak sebenarnya ngumpulin aset ujung-ujungnya buat apa sih, Pak? Nah, dia biasanya menjawab, ya untuk anak lah. Nah, itu justru kita kunci di situ, teman-teman. Karena pasti mereka jawab ujung-ujungnya anak. Nah, tapi saya bilang sebenarnya dua sih, Pak. Yang namanya kita ngumpulin aset, yang satu kita nikmatin sendiri di hari tua, yang kedua adalah warisan untuk anak. Gitu. Tapi kan dia udah jawab dulu bahwa ujung-ujungnya untuk anak. Gitu loh. Pak Sakir jelas ya Pak? Jadi yang 5M untuk anak, yang dinikmatin sendiri, ya selisihnya antara 48 juta per bulan dikurangi 6 juta. Jadi 42 juta per bulan nikmatin sendiri, Pak. Bukan, maksud saya gini. Jadi yang dia nikmatin, yang dia bisa nikmatin adalah contohnya dia beli properti yang memang fisiknya properti. Nah, tapi kalau yang saya tawarkan ke calon prospek ini bukan yang bisa kita nikmatin. Ini tujuannya untuk anak, warisan. Gitu. Kalau yang A dan B kan memang dia bisa nikmatin dulu nih, misalkan buat dia hari tua dia tinggal di rumah itu dulu, tapi nanti begitu meninggal baru diserahkan ke anak. Tapi kalau yang C itu ibaratnya dia nggak bisa nikmatin, karena kan keluarnya itu pada saat dia meninggal, tapi anaknya terima. Ya. Oke. Ada pertanyaan kok, 20 tahun itu jangka waktu yang ditetapin siapa? Oh, ini sebenarnya karena gini, karena saya compare dengan yang 20 tahun. Jadi kita samain, teman-teman. Jangan ini cicilannya 33 juta, dia 20 tahun, sedangkan kita misalkan kita bayar 50 tahun atau apa. Tujuannya supaya kita compare, menunjukkan bahwa cicilannya di sini kecil banget. Gitu. Tujuannya itu sebenarnya, bukannya kenapa 20, kenapa 25, kita buat samain dengan A dan B. Oke, terima kasih ya kepada Pak Wewen dan Cilisa ya, luar biasa banget. Kita udah dengar dan kita juga udah dapat banyak ilmu, dapat banyak masukan. Saya senang banget bisa dengerin dan bisa dapat beberapa catatan justru untuk nanti acara tanggal 31 Mei 2020. Nah, jam 2 kita akan adakan BSP, beberapa catatan dari Pak Wewen akan saya bawa ke sana. Ide-ide yang luar biasa dari Cilisa juga saya akan bawakan. Saya beruntung banget ya bisa mendengarkan, bisa mengikuti acara ini. Saya kembalikan kepada Tineke, silakan Tin. Oke teman-teman, terima kasih semuanya sudah hadir ya. Saya sendiri sebagai co-host juga mendapatkan ilmu baru ya untuk kita terapin. Abis ini mau janji temu lagi, langsung kita cerita teman-teman. Jadi teman-teman catat, nih catatan saya udah 10 lembar. Selain catat, teman-teman implementasi, itu paling penting ya teman-teman ya. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kowen, Cilisa, terima kasih Cisusi atas ininya, sharingnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagi teman-teman yang mau berbuka puasa, selamat buka puasa. Thank you. Boleh live ya teman-teman? Terima kasih semuanya. Mute all, supaya bisa say Oh, Thank you.
kasih ya Terima kasih semuanya. Terima kasih kalau kita benar. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Thank you semuanya. Ini kawan Wen. Inspirasinya. Terima kasih. Teman.